Mungkin saja hidup yang sedang kita keluhkan ini itu merupakan hidup yang didambakan oleh orang lain. Dan yang terpenting adalah Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Saat banyak urusan yang harus diurus, banyak masalah yang hadir, terkadang kita menghela napas dan berkeluh kesah. Umumnya, orang akan mengeluarkan unek-uneknya, akan mengeluh ini, akan mengeluh itu. Sebenarnya salah nggak sih? Wajar apa enggak sih kita berkeluh kesah? Cobalah untuk melihat sisi positif dari setiap masalah atau ujian hidup yang kalian hadapi. Oke guys, sebelum aku lanjut tentang pembahasan mengeluh, boleh nggak sih? Jangan lupa selalu support channel aku dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak mungkin ke media sosial yang kalian punya. Sebagai manusia, sebenarnya wajar saja kita mengeluh, karena mengeluh merupakan bagian dari emosi yang keluar saat kita kesal, marah, sedih, atau bahkan ketika kita kewalahan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Akan tetapi, ada beberapa batasan-batasan yang perlu kita ketahui tentang bagaimana kita memanage emosi kita agar kita tidak sering mengeluh. Yang pertama, jangan terlalu berlebihan. Selalu mengeluh secara terus-menerus, hati-hati akan membuat diri kamu itu tidak bahagia, dan ini bisa tercermin ketampilan wajah kalian. Kamu tidak akan terlihat bahagia. Mengeluh boleh saja, asal tidak secara berlebihan dan tidak secara terus-menerus. Kalau demikian, kamu akan selalu melihat segala sesuatu dalam konteks yang negatif. Cobalah untuk melihat sisi positif dari setiap masalah atau ujian hidup yang kalian hadapi. Karena selalu melihat sisi negatif dan mengeluh, akhirnya jadi tidak produktif. Waktu kalian pun akan tersita sepanjang waktu hanya memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Poin yang kedua, sesuaikan tempat, waktu, dan orang. Tidak semua orang dan semua tempat bisa pas untuk dijadikan tempat kalian untuk mengeluh. Kita juga harus tahu di mana, kapan, kepada siapa kamu itu akan mengeluh. Misalkan saja mengeluh seseorang di media sosial. Sehingga semua orang harus tahu, pikirkan gimana orang akan memandang diri kamu kalau melihat media sosial kamu senantiasa diwarnai oleh keluh kesah masalah yang sedang kamu hadapi. Ada saatnya mengeluh, ada waktunya, dan ada batasan-batasan sampai mana harus dikeluarkan keluhan-keluhan yang sedang kita hadapi. Atau bahkan cukup kita silent sendiri atau keep sendiri tentang masalah yang kalian lagi hadapi itu. Poin selanjutnya yaitu lihat lagi apa ada yang bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih baik. Maksudnya, saat ada hal yang dikeluhkan, coba introspeksi diri kamu itu, apa ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau memperbaiki keadaan dan situasi yang sedang kamu hadapi. Bila ini di luar kendalimu, tanyakan lagi apa yang bisa dilakukan di masa depan ketika kita menghadapi situasi yang sama, dan harus bagaimana kita memperbaikinya. Atau memutuskan untuk bertahan dan menjalani serta mencoba untuk berkonsentrasi untuk beberapa hal yang penting saja yang menurut kamu itu menjadi prioritas utama yang harus kamu selesaikan dan harus kamu kerjakan. Misalkan soal kondisi di kantor, terus mengeluh terus-menerus tak ada gunanya juga. Jika tidak mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, dan selanjutnya apa yang akan menjadi keputusan kamu. Artinya, terkadang kita pun harus mengambil keputusan di saat-saat kita lagi kondisi emosional ataupun kejiwaan kita sedang tidak stabil ya teman-teman. Tetapi hal itu memang sebenarnya bisa jadi salah satu
batu loncatan agar kita bisa lebih dewasa untuk memanage emosi dan memanage waktu serta kondisi yang sedang kita hadapi. Pastinya teman-teman punya triks ataupun punya tips-tips tersendiri untuk menghadapi kondisi-kondisi dalam tertekan, emosi, kecewa, ataupun banyak hal. Kadang setiap orang pun dihadapkan oleh beberapa kondisi yang berbeda dan cara penanganan pun pasti berbeda. Kita boleh saja sharing dengan orang lain, tapi tidak semuanya apa yang menjadi solusi dari orang lain itu bisa menjadi keputusan yang terbaik yang harus kita ambil dalam situasi yang sedang kita hadapi. Artinya kita pun tetap harus bisa memfilter mana keputusan yang terbaik untuk saat ini dan juga untuk masa depan. Jadi kita pun tetap harus menimbang apakah keputusan ini memiliki implikasi, memiliki pengaruh atau dampak besar terhadap masa depan kita, dan apa saja sih yang kira-kira merugikan untuk di masa depan ataupun di masa yang sekarang ini. Artinya teman-teman harus bisa memanage emosi dan situasi kondisi yang sedang teman-teman hadapi. Satu istilah atau kata-kata bijak yang perlu teman-teman renungi, dan bagi aku juga sama, bahwa mungkin saja hidup yang sedang kita keluhkan ini itu merupakan hidup yang didambakan oleh orang lain. Dan yang terpenting adalah Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Artinya Allah pun tahu bahwa kita tuh mampu. Terkadang kemampuan kita itu muncul di saat-saat atau detik-detik terakhir ketika kita harus memutuskan sesuatu hal yang besar dalam hidup kita. Tetap fokus terhadap diri sendiri, tetap fokus terhadap tujuan hidup kita apa, dan tetap percaya diri dan yakin bahwa Allah selalu ada untuk kita. See you next video.